Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Lancar. Ya, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, Ikam pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ikam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa? Suci. Kenapa Suci? Ya, kita doakan teman kita yang sedang sakit supaya disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, supaya bisa belajar bersama seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi yang baru, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Ada yang tahu minggu lalu kita membahas tentang apa? Ikam? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, bagus sekali. Ada berapa sama kitab-kitab Allah? Ya, betul. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa yang tadi malam udah baca-baca materi hari ini? Saya. Masya Allah, rajin-rajin ya anak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya dilihat di depan ada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi tolabul ilmi fardotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di sini mengartikan menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Itu kenapa? Karena umat muslim itu hidup di muka bumi ini sebagai khalifah. Selain sebagai khalifah, umat muslim juga sebagai hamba. Bagaimana bisa seorang khalifah atau pemimpin menjadi khalifah jika tanpa ilmu? Lalu bagaimana mungkin seorang hamba bisa meningkatkan ketakwaannya jika tanpa ilmu? Bahkan ayat Quran yang pertama diterima oleh Rasul pun memerintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu. Sekarang pada bawa Qurannya masing-masing? Bawa. Ya, boleh dibuka Qurannya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, kita baca bareng-bareng. Sudah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, terima kasih. Itu salah satu contoh ayat Quran yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, kegunaan ilmu. Bisa dilihat ya di depan ada cita-cita, ada yang dokter, ada yang presiden. Pasti di antara kalian semua memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi ulama, ada yang mau jadi dosen,
itu semua bisa tercapai atau terwujud karena ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Coba bayangin, kalau ada orang kaya, dia hidup tanpa ilmu, apa yang terjadi? Bisa jadi di masa depan dia akan jatuh miskin. Yang kedua, ada orang miskin, dia sama-sama tanpa ilmu. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi ia binasa tergerus oleh perkembangan zaman. Selanjutnya ada hukum-hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu kifayah dan yang kedua fardu ain. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Maksud dari fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu perindustrian dan lain-lain. Sedangkan fardu ain itu ilmu yang dipelajari oleh setiap orang muslim. Contohnya ilmu peribadahan, ilmu tauhid dan lain-lain. Keutamaan orang menuntut ilmu salah satunya akan dinaungi oleh para malaikat. Selain itu juga diberikan derajat yang paling tinggi, seperti yang tadi. Kalau orang miskin, ia punya ilmu, maka ia akan diangkat derajatnya. Sebelum Ibu melanjutkan materi, sepertinya udah ada yang ngantuk ya, udah ada yang pikirannya kemana-mana, udah mikirin menu buka puasa. Lapar. Udah ada yang lapar. Kita speaking dulu, biar semangat, biar fokus. Dengerin aba-aba Ibu. Kalau Ibu bilang, dengerin perintahnya ya. Kalau Ibu bilang pegang kuping, nanti boleh dipegang kupingnya. Tapi ada syaratnya. Dengan kata-kata yang diawali, Ibu minta pegang kuping, baru kalian boleh pegang kuping. Kalau Ibu perintahnya cuma pegang kuping, maka jangan dipegang. Mengerti? Ngerti. Ya, coba ya. Kita coba pegang kuping. Wah, bagus. Ibu minta pegang kuping. Ya, bagus. Gimana? Udah pada semangat? Semangat lagi? Harus semangat ya, anak-anak. Yuk. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi menuntut ilmu? Bu, Ya? apa hubungan pohon pisang dengan materi kali ini? Ya. Di sini ada pohon pisang. Nah, apa filosofi pohon pisang? Kita belajar dari pohon pisang. Pohon pisang itu kalau masih kecil, terus dipotong, maka ia akan tumbuh tunas yang baru. Begitu seterusnya, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Berbeda kalau ia sudah besar dan berbuah. Ketika ia dipotong, maka ia akan mati. Nah, pelajarannya yang dapat kita ambil, janganlah mati atau meninggalkan dunia sebelum kita memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, jangan hanya diindap aja. Kita harus bisa membagi-bagikannya supaya ilmunya bermanfaat dan barokah. Selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Boleh dicatat ya perintahnya. Nanti kalian perintahnya dengan analisa. Yang pertama,
hidup di zaman yang serba mudah. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu berhadapan dengan hoax atau berita yang tidak benar. Yang kedua, apa pentingnya ilmu bagi kita dan apa kegunaan ilmu? Sudah dicatat? Ingat ya, soalnya dianalisa, jangan hanya dijawab saja. Harus menggunakan analisa. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Coba, Yuan, apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Untuk ilmu dari kecil sampai gede. Ya, betul. Itu salah satu jawaban yang betul. Ibu akan menambahkan sedikit inti pada pembelajaran hari ini atau kesimpulannya. Kita wajib menuntut ilmu dari kecil sampai besar, baik perempuan maupun laki-laki. Kita juga harus menuntut ilmu agama maupun ilmu umum. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita wajib menyebarkannya. Jadi, seperti itu intinya yang kalian bisa ingat. Kita jangan hanya belajar, tapi study and share. Belajar dan menyebarkannya, membagikannya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Tapi semua? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Untuk tugas minggu depan, kalian harus menghafalkan ayat tadi, Quran Surat Al-Alaq 1-5, dan hadis yang tadi Ibu terangkan. Nanti sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan mengetesnya satu-satu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkah, menjadi bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.